Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi untuk kelas 11. Ini pembelajaran pertama di semester sekarang setelah kalian beres menyelesaikan praktik kerja lapangan. Kita akan lanjut ke bab pertama, yaitu bermain drama. Selanjutnya, drama. Pengertian drama adalah sebuah cerita yang mengabarkan kehidupan dan watak melalui dialog yang dipentaskan. Jadi drama itu yang pertama harus ada dialognya, yang kedua baru dipentaskan. Kalau tidak dipentaskan itu tidak termasuk drama. Dilanjut ke peta konsep untuk drama. Peta konsep untuk drama itu ada 4. Yang pertama kita akan mencoba mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik di dalam drama yang dibaca ataupun ditonton. Yang kedua ialah mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau yang ditonton secara lisan. Yang ketiga ialah menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang keempat ialah mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Dilanjut. Yang pertama kita akan lanjut ke mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton, lalu bisa mengidentifikasi unsur-unsur drama tersebut. Pernahkah kamu mementaskan sebuah drama di sebuah gedung atau di depan kelas? Kita pernah ya mementaskan drama setiap tahun. Sebenarnya ada yang namanya pentas drama di bulan Oktober, itu termasuk ke dalam bulan bahasa. Mementaskan drama dapat membuat kita mengenal berbagai macam karakter. Meskipun karakter yang dimunculkan dalam sebuah drama adalah karakter rekaan atau berdasarkan hayalan, atau mungkin kita bisa sebut karakter drama itu bohong belaka. Tetapi ada juga karakter drama yang dibuat berdasarkan kisah nyata dari seseorang yang dialihkan dari tulisan, terutama naskah drama, lalu dipentaskan. Hal itu tentu saja diceritakan sesuai dengan kisah ahli hidupnya. Kegiatan 1 yaitu memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton. Sebagaimana jenis tagline-nya, drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis atau berurutan. Susunan bagian drama tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur drama pula, yang biasa disebut dengan alur. Alur itu cerita ya. Alur cerita dan jalannya cerita dari awal sampai akhir. Seperti juga bentuk sastra lainnya, sebuah cerita drama pun harus bergerak dari satu permulaan melalui satu bagian tengah menuju ke satu bagian akhir. Ketiga bagian itu sangat penting, yakni terdiri dari prolog dan epilog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu, atau bisa disebut juga narator. Kita biasa menyebutnya narator. Yang kedua ialah epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi kesimpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau oleh narator. Lanjut. Selanjutnya struktur drama. Struktur drama itu terbagi atas 3. 1. Prolog, dialog, dan epilog secara cerita. Tapi secara struktur umum terbagi juga atas 3. Pertama yaitu orientasi, konflik, serta resolusi. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat. Yang pertama ialah memperkenalkan para tokoh, tentu saja tokohnya siapa saja. Yang kedua menyatakan situasi ceritanya seperti apa. Yang kedua mengajukan konflik yang akan dikembangkan. Ini masalahnya akan seperti apa dalam bagian utama drama tersebut. Dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat. Resolusinya itu bagian akhirnya seperti apa. Biasanya bisa juga diceritakan dari awal. Tapi mungkin kalau diceritakan dari awal, kita tidak akan drama itu tidak akan terlalu menarik.
Oke, yang kedua yaitu komplikasi atau bagian tengah cerita, yaitu mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara diri dan tujuannya. Ini biasanya masalahnya diawali dengan masalah seperti apa? Dia akan mengalami kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menanggulangi rintangan-rintangan itu. Yang ketiga ialah resolusi, ialah muncul secara logis dari apa yang telah mendahulunya di dalam komplikasi. Komplikasi itu konflik, yaitu masalah. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut klimaks. Klimaks itu ialah puncak masalah dari semua masalah dari awal sampai akhir. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung dari sang tokoh. Apakah sesuai dengan perubahan yang mereka harapkan atau memang drama itu penuh kejutan? Itu bisa saja terjadi. Selanjutnya, pengarang dapat mempergunakan teknik flashback atau sorot balik untuk memperkenalkan penonton akan tokoh drama. Biasanya dikatakan dulu tentang cerita masa lalu sang tokoh atau pahlawan dan dijelaskan situasinya seperti apa untuk memberikan motivasi berdasarkan aksi-aksinya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yang kita akan bahas bagian B, yaitu mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Oke, sumber naskah drama. Sumber naskah drama itu biasanya terbagi atas 4. Satu drama bisa diambil dari dongeng. Kalau dongeng kita di Sunda ada yang namanya lutung kasarung, bisa dipentaskan dan dibuat dalam sebuah drama. Ada juga cerpen, cerita pendek. Cerita pendek bisa kita ubah bentuk dialog, kemudian dipentaskan juga dalam bentuk drama. Yang ketiga itu novel. Novel itu buku cerita. Biasanya novel itu cerita yang lebih dari 10.000 kata. Mungkin isinya panjang, tapi bisa kita ringkas menjadi sebuah drama yang dipentaskan. Dan terakhir yaitu imajinasi. Imajinasi itu hayalan dari pengarang atau pengalaman sendiri dari pengarang. Biasanya itu dibuat oleh penulis naskah, kemudian diatur oleh sutradara di lapangan. Oke, lanjut. Di dalam drama ada dialog yang harus disajikan, tentu saja. Dialog itu terbagi atas 3 elemen. Elemen pertama yaitu tokoh atau pelaku dalam drama. Biasanya terbagi atas tokoh utama, ada tokoh tambahan, ada juga tokoh statis, ada tokoh bergerak. Itu tergantung dari isi drama tersebut. Yang kedua ada yang namanya wawancang. Wawancang ialah dialog yang diucapkan di dalam drama. Dalam drama apa semua yang diucapkan oleh tokoh disebut wawancang. Yang ketiga ada yang namanya kramagung. Kramagung ialah perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Biasanya dalam drama ketika dipentaskan tokoh itu bergerak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam naskah. Lanjut. Oke, kita akan ke contoh. Perhatikan untuk dialog ini contohnya. Guru, siapakah penemu telepon? Ayo yang tahu acungkan tangan. Siswa mengacungkan tangan. Saya tahu Pak, Alexander Graham Bell. Oke, yang diberi warna merah yaitu guru dan siswa itu disebut tokoh. Sedangkan yang diberi warna putih, siapakah penemu telepon? Ayo yang tahu acungkan tangan. Dan saya tahu Pak, Alexander Graham Bell itu berupa wawancang, yaitu ucapan dari tokoh tersebut. Dan di dalam kurung atau diberi warna hitam yang mengacungkan tangan itu disebut kramagung. Itu adalah perbuatan dari sang tokoh. Lanjut. Oke, contoh teks drama. Di sini kita akan ke contoh teks drama pendek berjudul Lomba Masak. Oke, yang pertama ialah prolog. Prolog biasa disampaikan dalang, bisa disampaikan narator atau disampaikan tokoh lainnya. Yang pertama contohnya seperti ini. Reni, Ria, Untari, dan Susti sedang duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada sore hari. Di sana diceritakan nama tokohnya, situasinya seperti apa, dan tempat serta waktunya. Oke, yang ke dialog pertamanya itu Reni. Bagaimana Ri, kau sudah mendapat ide? Reni itu tokoh, sedangkan bagaimana Ri, kau sudah mendapat ide? Itu termasuk ke dalam wawancara. Oke, yang kedua Ria.
Penuh tanda tanya. Penuh tanda tanya itu termasuk dalam Kramagung. Kramagung itu berarti perbuatan yang harus dilakukan oleh Ria. Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi hampir bersamaan itu Kramagung. Coba katakan apa idemu. Lalu Ria berkata, begini. Dia diam sebentar itu termasuk Kramagung. Kita lanjut ke wawancara. Kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa manfaatkan kedua bahan itu. Untari berkata, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Susi menanggapi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni menanggapi juga, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana kita pun dapat membuat masakan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat masakan dari bahan singkong dan pisang, jadi kita dapat belajar dari dia. Ria kemudian menanggapi, ya ibuku pernah memasaknya, dan hasilnya kami semua senang. Untari bernada khawatir karena ucapan dari Ria, tapi bagaimana dengan kelompok lain? Susi pun berkata, wah mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Reni melanjutkan, makanan mahal belum tentu enak rasanya dan kita harus mengingat kemampuan kita. Oke, lanjut. Ria menanggapi lagi, betul kata Reni, sebaliknya makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja, kelompok kita, kelompok 2 akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Kemudian Reni menanggapi, ya aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Untari bernada pasrah, bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Susi pun akhirnya menanggapi, aku juga setuju. Oke, itu ending dari drama tersebut, drama pendek yang menceritakan tentang cara membuat lomba masakan. Oke, lanjut. Oke, kita akan ke bagian C. Bagian C ini adalah menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton. Drama, analisis isi drama itu terbagi atas 4. Yang pertama ialah tema. Tema ialah landasan dari cerita drama tersebut. Temanya apakah kemanusiaan, apakah percintaan, apakah ketuhanan, apakah budaya, apakah sosial. Itu tema dari drama. Yang kedua ialah latar. Latar itu bisa berupa tempat. Tempatnya bisa di sekolah, di hutan, di kebun, ataupun di perkampungan. Yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu itu bisa pagi hari, siang itu, tahun itu, atau dahulu kala. Yang ketiga ialah suasana drama. Suasana drama itu bisa menakutkan, menegangkan, menyenangkan, dan lain-lain. Yang ketiga ialah penokohan. Penokohan ialah watak dalam tokoh drama tersebut. Apakah wataknya jahat, baik, atau sombong, atau seperti apa. Yang terakhir ialah amanat. Amanat ialah pesan moral yang ingin disampaikan drama. Dalam drama itu biasanya ada amanatnya. Apakah amanatnya kita tidak boleh melakukan sesuatu, atau kita harus melakukan sesuatu, tergantung dari isi drama yang dipentaskan. Oke, selanjutnya mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Agar dapat mendemonstrasikan naskah drama, kita akan menayangkan satu video. Lalu kalian analisis isinya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Oke, next. Oke, pertanyaannya ialah berdasarkan penayangan drama tersebut, tuliskan tema, latar, penokohan, dan amanatnya. Kalian lihat videonya dari awal sampai akhir, lalu tuliskan temanya apa. Apakah tentang kemanusiaan, apakah percintaan, apakah budaya atau sosial, latarnya di mana, apakah di perkampungan, apakah di rumah atau di jalan, lalu penokohannya, apakah ada orang baik, jahat, sombong, atau seperti apa, dan kemudian tuliskan juga amanatnya seperti apa. Oke, kita akan bagi pembelajaran hari ini menjadi 3. Yang pertama, tadi sudah kita menyatakan tentang materi dari awal sampai akhir. Dilanjut dengan penayangan video, dan terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi itu kalian akan menganalisis drama tersebut, dan tugasnya dikumpulkan nanti berupa dokumentasi pembelajaran
dari setiap individu. Jadi tugasnya individu masing-masing dikumpulkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.